Ketum PSSI, Erick Thohir akan melakukan Zoom dengan pemain keturunan grade A, ini respon Exco PSSI. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, namun Pak Erick Thohir ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong beberkan penyebab tak panggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa tak memanggil Cyrus Margono ke pemusatan latihan, TC, jelang Piala Asia U23 2024. Ia mengatakan tidak memanggil Cyrus Margono karena belum melihat kualitas permainan kiper milik Panathinaikos B tersebut. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain Timnas Indonesia U23 untuk TC di Dubai pada 1 hingga 11 April 2024. TC ini digelar sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 28 pemain yang dipanggil, terdapat 4 penjaga gawang. Namun, tidak terdapat sosok Cyrus Margono yang resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Kamis, 21 Maret 2024. Untuk Cyrus, jujur belum lihat penampilannya secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin, 1 April 2024. Shin Tae-yong menegaskan tidak semua pemain yang berstatus WNI bisa langsung membela Timnas Indonesia. Hal itu berlaku juga kepada Cyrus Margono sehingga dia harus bersabar untuk mewujudkan mimpinya debut bersama skuad Garuda. Semua pemain yang menjadi WNI tidak selalu langsung masuk timnas, terang mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Seperti yang sudah disinggung di atas, Cyrus Margono telah mengambil sumpah WNI pada 21 Maret 2024. Pemain berusia 22 tahun itu tidak perlu melewati proses naturalisasi karena sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda. Ia juga bukan pemain yang masuk daftar nama pemain keturunan rekomendasi Shin Tae-yong. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, lebih dulu di Dubai selama 10 hari sebagai persiapan mentas di Piala Asia U23 2024. Selama di Dubai, Garuda Muda akan melakoni 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 6 Juni 2024? Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia, ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda.
Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Meulaboh, Aceh, kata Kelvin Verdong. Okezon mengutip dari akun YouTube Yusanugraha, Minggu, 31 Maret 2024. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak, tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini. Masyarakat Filipina panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Ya, masyarakat Filipina menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. Kabar ini sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Masyarakat Filipina pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertandang ke Vietnam dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Vietnam 3-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2024, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun TikTok Teroone, desakan disampaikan untuk timnas Filipina agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Filipina saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Vietnam, ujar Teroone.